아버지하고 이렇게 가는 길에 너무나 이렇게 배웅을 해줘서 너무 감사하다. 진심으로 감사하다. All over the world, the legends here on the first rows, those who make our hearts beat. Bagaimana sistem yang sudah berjalan dengan baik oleh Coach Sintayong ini juga bisa diterapkan juga di U20, U17 gitu loh. Yes, mantap! Tepat pagi ini, keputusan bersejarah baru saja tercipta. Indonesia dinyatakan masih punya kesempatan untuk meraih tiket Piala Dunia. Yes, mantap! Tepat pagi ini, keputusan bersejarah baru saja tercipta. Indonesia dinyatakan masih punya kesempatan untuk meraih tiket Piala Dunia. Akhirnya, doa publik terkabul. Kelolosan Qatar dan Arab Saudi untuk Piala Dunia dibatalkan. FIFA resmi beri pengumuman penting. Seluruh pertandingan ronde 4 bakal diulang dan dilaksanakan di tempat netral. Organisasi Sepak Bola Dunia atau FIFA temukan kecurangan fatal selama ronde 4 digelar. Indonesia paling sering jadi korban. Dan kabar bagusnya lagi, Shin Tae-yong akan langsung pimpin seluruh pertandingan timnas Indonesia di ronde 4 nanti. Ini berarti kesempatan ke Piala Dunia 100% terbuka lebar. Kabar ini disampaikan Gianni Infantino yang merupakan Presiden FIFA sekaligus sahabat dekat Erick Thohir. FIFA temukan kejanggalan saat seluruh pertandingan ronde 4 digelar beberapa waktu lalu. Semuanya kacau dan harus diulang. Kelolosan Arab Saudi dan Qatar resmi dianulir. Timnas Indonesia dinyatakan main lagi hari Jumat. Publik dibikin terkejut dan tak percaya. Harapan ke Piala Dunia muncul kembali. Apakah benar begitu? Begini faktanya teman-teman. Tapi Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, setelah pemecatan Patrick Kluivert dari kursi pelatih timnas Indonesia, PSSI kini tengah mencari sosok baru untuk menukangi skuad Garuda. Namun, di tengah spekulasi pelatih asing yang beredar, mantan Ketua Umum PSSI Mochammad Iryawan alias Iwan Bule justru menyarankan satu nama yang sudah sangat akrab di telinga publik sepak bola nasional, yaitu Shin Tae-yong. Menurut Iwan Bule, pelatih asal Korea Selatan itu memiliki 3 faktor krusial yang membuatnya pantas kembali menahodai timnas Indonesia. Berikut 3 alasan penting yang diungkapkan langsung oleh sosok yang dulu mendatangkan STY ke Indonesia. 1. Sudah pahami karakter pemain dan punya chemistry yang kuat. Iwan Bule menilai Shin Tae-yong sudah mengenal luar dalam karakter para pemain timnas Indonesia. Hubungan emosional dan pemahaman antar pemain dan pelatih telah terbangun kuat sejak masa kepemimpinan STY antara 2020 hingga 2025. Kenapa demikian? Alasan saya sederhana. Shin Tae-yong sudah sangat mengenal karakteristik, kemampuan, dan semangat penggawa Garuda. Mereka sudah berinteraksi lama, cukup lama. Jadi mereka hafal, mereka tahu, ujar Iwan Bule lewat akun Instagram pribadinya. Kedekatan itu menurutnya menjadi bekal penting dalam membangun kembali semangat dan identitas permainan timnas. Meski berbeda bahasa, komunikasi di antara STY dan para pemain sudah terbangun secara natural, suatu kelebihan besar yang tidak dimiliki pelatih asing lain. 2. Pelatih dengan standar disiplin tinggi dan tegas pada aturan. Salah satu ciri khas Shin Tae-yong yang diakui banyak pihak adalah disiplin tanpa kompromi. Mantan pelatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu dikenal tak segan mencoret pemain yang datang terlambat latihan, bahkan hanya beberapa menit. Yang kedua adalah disiplin. Yang bersangkutan sangat disiplin. Kita berterima kasih bahwa disiplin sangat penting untuk satu kesatuan timnas nasional, tegas Iwan Bule.
Disiplin yang diterapkan STY terbukti membentuk mental juang pemain. Di masanya, banyak pemain muda Indonesia berubah menjadi pribadi yang lebih profesional. Pola pikir asal main berganti menjadi mental petarung dan mental juara, hal yang sebelumnya jarang terlihat di timnas. 3. Fokus pada stamina dan ketahanan fisik pemain. Selain soal mental dan disiplin, Shin Tae-yong juga terkenal dengan program latihan berat yang fokus pada daya tahan tubuh dan kekuatan fisik. Menurut Iwan Bule, pendekatan ini sangat penting agar pemain Indonesia mampu bersaing di level internasional. Yang ketiga adalah stamina, karena sekali lagi, di mana anak-anak mempunyai taktik, strategi, atau apapun yang terbaik, tapi kalau stamina tidak menunjang, mereka tidak akan bisa bermain full dalam 2 kali 45 menit, jelasnya. Filosofi fisik ala STY ini terbukti efektif. Di bawah arahannya, timnas Indonesia tampil konsisten hingga mampu melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023, ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2024, dan semifinal Piala Asia U23 2024, prestasi yang belum pernah diraih sebelumnya oleh skuad Garuda. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju Shin Tae-yong kembali melatih timnas Indonesia lagi, atau justru kalian punya pendapat lain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Shin Tae-yong, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda! Mari kita lanjut teman-teman. Kini, usulan dari Iwan Bule agar PSSI kembali bekerja sama dengan Shin Tae-yong menjadi perbincangan hangat. Ia menegaskan bahwa saran tersebut bukan soal nostalgia, melainkan dorongan tulus untuk kemajuan sepak bola nasional. Kalau usul saya diterima, tentunya saya berterima kasih. Tapi sekali lagi, saya hanya mencintai timnas Indonesia. Semuanya ingin mencapai yang terbaik untuk sepak bola Indonesia, tutup Iwan Bule. Apakah PSSI akan mendengarkan saran ini dan benar-benar kelubak lagi dengan Shin Tae-yong? Semua mata kini tertuju pada langkah Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan jajarannya. Lebih lanjut, situasi ini sebenarnya menggambarkan betapa besar pengaruh Shin Tae-yong dalam perjalanan sepak bola Indonesia selama 5 tahun terakhir. Ketika Iwan Bule secara terbuka meminta PSSI untuk kembali menggandeng pelatih asal Korea Selatan itu, banyak publik yang merasa setuju karena memang STY meninggalkan kesan mendalam, bukan hanya dari sisi prestasi, tapi juga perubahan mentalitas pemain. Saran Iwan Bule ini juga menunjukkan kerinduan terhadap sosok pelatih yang punya karakter kuat dan konsisten dalam membangun fondasi jangka panjang. STY bukan sekedar pelatih teknis, tetapi pembentuk kultur kerja keras di timnas. Ia menanamkan disiplin, daya juang, dan profesionalitas yang membuat pemain Indonesia tampil lebih percaya diri di kancah internasional. Namun, di sisi lain, keputusan untuk balikan tentu tidak bisa diambil hanya berdasarkan nostalgia. PSSI harus melihat kondisi terkini. Apakah Shin Tae-yong masih memiliki motivasi yang sama? Apakah metode latihannya masih relevan? Dan apakah visi jangka panjangnya sejalan dengan arah federasi saat ini? Jika semua faktor itu bisa disinergikan, maka kembalinya STY mungkin menjadi langkah strategis untuk menstabilkan kembali performa timnas setelah masa sulit di era Kluivert. Tapi bila tidak, langkah itu justru bisa menjadi pengulangan sejarah tanpa pembaruan nyata. Yang jelas, suara publik dan tokoh seperti Iwan Bule menjadi pengingat bahwa sepak bola Indonesia butuh figur pelatih yang bukan hanya pandai meracik taktik, tapi juga mampu membangun karakter dan semangat bangsa di lapangan hijau. Bikin geger, media Cina sebut timnas Indonesia bakal rugi besar jika ikut Jepang keluar dari AFC. Sebelumnya diberitakan, isu besar tengah mengguncang dunia sepak bola Asia.
Jepang dikabarkan berencana keluar dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) karena dianggap tak puas dengan sejumlah keputusan yang dinilai berat sebelah. Tak lama kemudian, rumor pun melebar. Indonesia disebut-sebut bisa saja mengikuti langkah tersebut dan bergabung dalam federasi baru bersama Jepang. Namun, di tengah harapan akan persaingan yang lebih adil, media Cina justru mengingatkan bahwa langkah itu bisa jadi bumerang. Berikut ini 3 fakta penting di balik isu hengkangnya timnas Indonesia dari AFC. 1. Jepang geram. AFC dianggap tak adil terhadap negara Asia Timur. Ketidakpuasan Jepang terhadap AFC bermula dari sejumlah keputusan yang dianggap merugikan negara-negara Asia Timur. Salah satunya terjadi saat round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 ketika AFC menunjuk salah satu peserta sebagai tuan rumah pertandingan, bukan di tempat netral seperti yang diharapkan. Selain itu, berbagai keputusan wasit juga dinilai kontroversial. Negara seperti Irak bahkan merasa dirugikan ketika harus rela tersingkir oleh Arab Saudi dalam perebutan tiket langsung ke Piala Dunia. Dari sinilah muncul wacana negara-negara Asia Timur, termasuk Jepang dan beberapa dari Asia Tenggara, untuk membentuk federasi baru yang dianggap lebih adil dan transparan. Namun, di balik niat baik itu, ada kekhawatiran baru. Apakah benar federasi baru akan membawa keadilan atau justru mempersempit peluang negara seperti Indonesia untuk tampil di pentas dunia? 2. Federasi baru tak menjamin jalan mulus ke Piala Dunia. Media Cina 163 memberikan pandangan tajam soal rencana pemisahan ini. Menurut mereka, jika AFC pecah menjadi 2 konfederasi, Asia Barat dan Asia Timur, maka otomatis jatah tiket ke Piala Dunia akan terbagi 2. Jika AFC dipecah menjadi 2 konfederasi, Asia Barat dan Asia Timur, jatah Piala Dunia Asia pasti akan terbagi 2, tulis media Cina tersebut. Hal ini berarti, meski persaingan bisa lebih seimbang secara teknis, jumlah slot yang diperebutkan jadi lebih sedikit. Indonesia yang saat ini masih berjuang memperbaiki posisi di level Asia, justru bisa kehilangan peluang karena harus menghadapi lawan-lawan kuat seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia di wilayah yang sama. Artinya, keluar dari AFC belum tentu membawa keuntungan, malah bisa membuat mimpi Garuda ke Piala Dunia semakin jauh. 3. Dilema baru. Asia Timur dikuasai Jepang dan Korea, Indonesia di persimpangan jalan. Dalam analisisnya, media Cina menilai langkah keluar dari AFC bisa menciptakan dilema baru bagi negara-negara Asia, termasuk Tiongkok dan Indonesia. Federasi Asia Barat akan dikuasai tim-tim Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Iran, sementara Asia Timur dikuasai Jepang dan Korea Selatan, 2 raksasa sepak bola Asia yang sudah berpengalaman di level dunia. Saat itu, timnas nasional Tiongkok akan menghadapi dilema, tetap di Asia Barat di mana tim-tim Asia Barat dominan, atau bergabung dengan Asia Timur di mana Jepang dan Korea Selatan mendominasi. Kedua pilihan tersebut tidaklah ideal, tulis media Cina 163. Bagi Indonesia, situasi ini serupa. Bergabung ke federasi baru bersama Jepang dan Korea berarti menghadapi lawan yang jauh lebih tangguh, baik dari sisi teknis, infrastruktur, maupun pengalaman internasional. Sementara jika bertahan di AFC, ketidakadilan mungkin masih terasa. Dilema yang membuat langkah ke depan perlu dipikirkan matang, bukan sekedar ikut arus. Lebih lanjut, langkah keluar dari AFC memang menggoda, apalagi jika melihat ketimpangan yang sering terjadi antara negara Asia Timur dan Timur Tengah. Tapi jika dicermati lebih dalam, keputusan seperti itu bukan hanya soal keadilan, melainkan juga strategi jangka panjang. Indonesia belum tentu diuntungkan dengan perubahan peta kekuasaan sepak bola yang baru. Bergabung dengan federasi baru bersama Jepang dan Korea berarti bertarung melawan kekuatan yang sudah mapan, baik dari sisi teknis, infrastruktur, maupun pengalaman internasional. Sebaliknya, tetap bertahan di AFC memberi kesempatan untuk memperkuat posisi lewat jalur yang sudah dikenal. Memang jalannya tidak mudah, tapi justru di sanalah nilai perjuangan timnas diuji. Daripada ikut arus dan mengambil resiko besar, lebih baik Indonesia fokus membangun kualitas dari dalam, memperkuat liga domestik, mencetak pemain muda berkelas, dan menuntut transparansi dari AFC melalui diplomasi yang cerdas.
Karena perubahan sejati tidak selalu datang dari keluar sistem, tetapi dari kemampuan untuk memperbaikinya dari dalam. Setiap langkah besar selalu datang dengan resiko, tapi dari sanalah kekuatan sejati diuji. Indonesia tak perlu takut menghadapi ketidakadilan atau dominasi negara besar. Justru dalam tekanan seperti itulah karakter juara dibentuk. Selama Garuda terus berjuang, memperbaiki diri, dan menjaga semangat pantang menyerah, peluang itu akan selalu ada. Dunia mungkin meragukan, tapi mimpi besar hanya bisa dicapai oleh mereka yang berani konsisten di tengah rintangan. Jadi, apapun keputusan yang diambil, bertahan di AFC atau membentuk jalan baru, yang terpenting adalah satu hal, percaya pada proses dan kekuatan sendiri, karena sejarah selalu berpihak pada mereka yang tidak menyerah sebelum waktunya. Live malam ini, Timnas U17 tantang Zambia di laga perdana Piala Dunia. Mampukah Garuda Asia tampil mengejutkan? Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia U17 akan memulai petualangan besar mereka di Piala Dunia U17 2025. Laga perdana akan mempertemukan Garuda Asia dengan Zambia U17 pada Selasa 4 November 2025 pukul 22.45 WIB. Pertandingan ini menjadi ujian pertama sekaligus tantangan berat bagi anak asuh Nova Arianto di ajang bergengsi dunia yang digelar di Qatar. Berikut 3 faktanya. 1. Persiapan matang, TC hingga ke Dubai. Menghadapi Zambia, Honduras, dan Brasil di fase grup, Timnas Indonesia U17 tak ingin tampil asal-asalan. Persiapan panjang pun digelar dengan serius. Skuad Garuda Asia kini tengah menjalani pemusatan latihan TC intensif yang bahkan direncanakan berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab. Langkah ini diambil agar para pemain lebih cepat beradaptasi dengan cuaca dan kondisi di Timur Tengah. Selain itu, mereka juga akan melakoni rangkaian laga uji coba bergengsi melawan Paraguay 25 Oktober, Afrika Selatan 27 Oktober, dan Panama 29 Oktober. Usai pemanasan di Dubai, pasukan muda Indonesia dijadwalkan bergeser ke Qatar pada 1 November 2025. Semua ini dilakukan demi mematangkan strategi dan menjaga kebugaran pemain sebelum menghadapi laga sesungguhnya di panggung dunia. 2. Nova Arianto, nikmati turnamen, jangan terbebani. Pelatih kepala Timnas Indonesia U17 Nova Arianto menegaskan bahwa target utama timnya adalah lolos ke babak gugur. Namun, ia tak ingin anak-anak asuhnya bermain di bawah tekanan. Kalau target secara pribadi, saya berharap kita bisa lolos ke babak selanjutnya, lolos di grup, ujar Nova kepada awak media di Stadion Madia, Jakarta, Rabu 15 Oktober 2025. Meski begitu, mantan bek tangguh Persib Bandung itu menekankan pentingnya menikmati proses. Saya tidak mau memberikan beban kepada pemain. Saya berharap mereka bisa menikmati pesta sepak bola ini karena bagi usia mereka, Piala Dunia adalah level tertinggi. Sikap bijak Nova menunjukkan bahwa fokus utama bukan hanya hasil akhir, tetapi juga pembentukan mental dan pengalaman bertanding di level elit. 3. Laga perdana penentu langkah Garuda Muda. Pertandingan melawan Zambia akan menjadi titik awal penting untuk menentukan arah perjalanan Timnas Indonesia di turnamen ini. Laga yang berlangsung malam hari itu diyakini bakal menyita perhatian publik sepak bola nasional. Kemenangan tentu akan membuka peluang besar menuju babak berikutnya, namun lawan yang dihadapi bukan sembarangan. Zambia dikenal memiliki kekuatan fisik dan kecepatan tinggi yang bisa jadi ujian berat bagi lini pertahanan Garuda Asia. Apapun hasilnya nanti, perjuangan para pemain muda Indonesia di Qatar akan menjadi catatan penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Dengan semangat pantang menyerah dan dukungan seluruh rakyat Indonesia, bukan tak mungkin mereka bisa menorehkan kejutan di panggung dunia. Ingin terus dukung perjuangan Garuda Asia? Jangan lewatkan siaran langsungnya dan beri semangat untuk tim muda kebanggaan bangsa. Lebih jauh,
Situasi yang dihadapi Timnas Indonesia U17 saat ini bisa dibilang sebagai momen pembuktian generasi muda sepak bola Indonesia. Persiapan panjang, latihan intensif hingga ke Dubai, dan rangkaian uji coba melawan tim-tim kuat menjadi bukti bahwa keseriusan mereka tidak main-main. Langkah ini bukan sekedar strategi teknis, tetapi juga bentuk kesiapan mental untuk tampil di panggung besar Piala Dunia U17. Nova Arianto sebagai pelatih mengambil pendekatan yang sangat bijak. Ia tidak ingin membebani para pemain muda dengan target yang terlalu tinggi, melainkan menanamkan semangat menikmati permainan. Di usia belasan tahun, para pemain memang butuh ruang untuk berekspresi tanpa tekanan berlebihan. Filosofi ini penting karena banyak talenta muda justru berkembang pesat saat diberi kebebasan dan rasa percaya diri. Laga perdana melawan Zambia akan menjadi ujian sesungguhnya. Hasilnya mungkin belum bisa dijadikan ukuran mutlak, tapi cara mereka bermain, bertarung, dan menghadapi tekanan akan menjadi cerminan sejauh mana Indonesia bisa bersaing di level dunia. Apapun hasil akhirnya, partisipasi di Piala Dunia U17 ini adalah langkah besar menuju masa depan yang lebih cerah bagi sepak bola Indonesia. Kini tinggal bagaimana mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar, berjuang, dan membuktikan bahwa Garuda Muda bisa terbang tinggi di langit dunia. Setiap langkah Timnas Indonesia di Piala Dunia bukan hanya tentang kemenangan di lapangan, tapi juga tentang keberanian bermimpi besar. Mereka adalah wajah masa depan sepak bola Indonesia, anak-anak muda yang membawa harapan jutaan pendukung dari Sabang sampai Merauke. Perjalanan ini mungkin tidak mudah. Lawan-lawan tangguh seperti Zambia, Honduras, dan Brasil menanti dengan kekuatan dan pengalaman luar biasa. Tapi di balik setiap tantangan, selalu ada peluang untuk tumbuh. Setiap tackle, setiap umpan, setiap gol adalah pelajaran berharga yang akan membentuk karakter dan mental juara. Bagi para pemain muda Garuda Asia, jangan takut gagal. Nikmati setiap menit di lapangan, karena tidak semua orang diberi kesempatan tampil di panggung sebesar ini. Bermainlah dengan hati, karena semangat dan kebanggaan membela merah putih akan membuatmu lebih kuat dari apapun. Dan untuk para supporter Indonesia, teruslah percaya. Dukung mereka dengan doa dan semangat, bukan hanya ketika menang, tapi juga saat mereka jatuh dan bangkit kembali. Sebab dari sinilah sejarah dimulai, dari anak-anak muda yang berani bermimpi, berjuang tanpa kenal lelah, dan ingin membuktikan bahwa Indonesia layak disegani di kancah dunia. Akhirnya terungkap, inilah alasan mengejutkan Elkan Bagot tak lagi bela Timnas Indonesia. Ternyata bukan karena Shin Tae-yong. Sebelumnya diberitakan, absennya Elkan Bagot dari skuad Timnas Indonesia menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Bek jangkung yang pernah jadi tembok pertahanan Garuda ini mendadak menghilang dari daftar pemain. Bahkan setelah posisi pelatih berpindah tangan dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert. Kini pengakuan dari Jong Sok Seo atau JJ akhirnya membuka tabir misteri tersebut. Berikut 3 faktanya. 1. JJ bocorkan alasan utama soal nasionalisme yang mulai luntur. Dalam sebuah podcast bertajuk Ruang Publik, JJ mengungkap fakta yang selama ini hanya jadi bisik-bisik di kalangan internal Timnas. Ia mengatakan bahwa Elkan Bagot dianggap sudah tidak menunjukkan rasa nasionalisme terhadap skuad Garuda. Sudah dipanggil, nggak datang. Jadi, Coach Shin melihat tidak ada nasionalisme dari dia, ujar JJ dalam perbincangan itu. Menurutnya, keputusan Shin Tae-yong untuk mencoret Elkan bukan karena masalah personal, tetapi murni soal sikap. Sebagai pelatih yang disiplin dan tegas, Shin menilai komitmen kepada bendera merah putih adalah harga mati. Siapapun yang tak menunjukkan semangat juang untuk tim, sebaik apapun kemampuannya, tak akan diberi tempat. 2. Titik balik terjadi saat playoff Olimpiade Paris 2024.
Momen yang menjadi sorotan terjadi pada Mei 2024 ketika Timnas U23 bersiap menghadapi Guinea di babak playoff Olimpiade Paris. Indonesia tengah berjuang keras untuk meraih mimpi tampil di ajang 4 tahunan tersebut. Namun, Bagot justru menolak panggilan pelatih Shin Tae-yong. Kehadiran Elkan sebenarnya sangat dinantikan di lini belakang untuk memperkuat pertahanan Garuda Muda. Sayangnya, tanpa sang bek yang bermain di Inggris itu, Indonesia tumbang 0-1 dan gagal lolos ke Olimpiade. Kekalahan tersebut menjadi awal dari berakhirnya perjalanan Elkan di Timnas. Sejak saat itu, namanya tak lagi muncul di daftar panggilan. Bahkan ketika Patrick Kluivert datang sebagai pelatih baru, harapan publik agar Elkan diberi kesempatan kedua pun kandas. 3. Tegasnya Shin Tae-yong, tak ada tempat bagi pemain tanpa hati untuk timnas. Dalam wawancara terpisah pada September 2024, Shin Tae-yong sempat menyinggung soal Elkan Bagot. Ia enggan membahas panjang karena menganggap isu itu sensitif. Mungkin lebih baik Bagot yang berbicara langsung, itu lebih masuk akal, ujarnya singkat. Namun, JJ menegaskan kembali bahwa pelatih asal Korea Selatan itu memiliki prinsip kuat. Tidak ada kompromi untuk pemain yang tak punya semangat nasionalisme. Kita nggak boleh pakai lagi pemain yang nggak ada hati ke timnas. Kalau ada satu yang begitu, itu bisa hancurin tim, tegasnya. Bagi Shin, keharmonisan dan mental juang tim jauh lebih penting dibanding talenta individu. Ia bahkan tak segan mencohet pemain bertalenta tinggi jika dinilai tak punya komitmen untuk Indonesia. Kini, meski Shin Tae-yong sudah meninggalkan kursi pelatih, bayangan masa lalu masih menghantui Elkan Bagot. Publik masih berharap sang bek bisa kembali memperkuat Garuda, tetapi citra nasionalisme yang terlanjur dipertanyakan membuat peluang itu tampak semakin tipis. Lebih jauh, situasi yang menimpa Elkan Bagot ini sebenarnya mencerminkan dinamika yang sering terjadi dalam dunia sepak bola modern. Benturan antara profesionalisme klub dan panggilan jiwa membela negara. Di satu sisi, Elkan berada di lingkungan kompetitif Eropa yang menuntut kedisiplinan dan fokus penuh pada klub. Namun di sisi lain, publik Indonesia memandang membela timnas sebagai kehormatan tertinggi, sebuah panggilan hati yang tak bisa ditawar. Keputusan Shin Tae-yong untuk tidak lagi memanggil Elkan bisa dipahami sebagai bentuk ketegasan seorang pelatih yang menjunjung tinggi loyalitas dan semangat kebangsaan di atas segalanya. Bagi Shin, membangun tim bukan hanya soal teknik dan strategi, tetapi juga soal karakter. Ia ingin skuad yang siap mati-matian untuk bendera merah putih, bukan sekedar tampil demi karir pribadi. Namun di balik semua itu, publik juga perlu melihat situasi ini dengan kepala dingin. Elkan masih muda dan sedang berjuang meniti karir di Eropa, lingkungan yang tidak mudah bagi pemain Asia. Bisa jadi ada tekanan profesional yang membuatnya sulit membedakan panggilan klub dan negara. Jika komunikasi dan pemahaman dua arah bisa dibangun, bukan mustahil pintu bagi Elkan untuk kembali ke timnas Indonesia masih terbuka di masa depan. Pada akhirnya, kisah ini menjadi pengingat bahwa sepak bola bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi juga tentang rasa, kebanggaan, dan tanggung jawab terhadap lambang di dada. Loyalitas dan cinta tanah air adalah fondasi yang membuat setiap kemenangan terasa bermakna. Kisah Elkan Bagot ini bisa menjadi cermin bagi siapa-siapa yang sedang berjuang di jalan hidupnya. Kadang kita dihadapi pada pilihan sulit antara karir, tanggung jawab, dan panggilan hati. Namun, dari setiap keputusan selalu ada pelajaran berharga yang bisa membentuk karakter kita jadi lebih kuat. Bagi Elkan dan siapapun yang pernah salah langkah, ingatlah, kesempatan kedua selalu ada.
dunia sepak bola seperti kehidupan, penuh dengan momen jatuh dan bangkit. Yang penting bukan seberapa sering kita terjatuh, tapi seberapa besar keberanian untuk memperbaikinya. Bangkit bukan berarti menepis masa lalu, tapi belajar darinya. Ketika kita kembali dengan hati yang tulus, kerja keras, dan rasa cinta pada apa yang kita lakukan, pintu kesuksesan akan terbuka lagi. Karena pada akhirnya yang akan diingat bukan hanya gol atau kemenangan, tapi semangat, dedikasi, dan cinta terhadap tanah air yang tak pernah padam. Sebelumnya diberitakan, Patrick Kluivert didepak, Iwan Bule dorong PSSI reuni dengan Shin Tae-yong. Ini 3 faktanya. Setelah pemecatan Patrick Kluivert dari kursi pelatih kepala Timnas Indonesia, publik sepak bola tanah air kembali dihebohkan. Kekosongan jabatan pelatih Garuda membuka berbagai spekulasi, mulai dari nama-nama pelatih Eropa hingga dorongan agar PSSI memanggil kembali sosok yang sudah akrab di hati fans, Shin Tae-yong. Berikut ini 3 fakta menarik di balik saran mengejutkan Iwan Bule agar PSSI kembali menggandeng Shin Tae-yong. 1. Kursi panas Timnas masih kosong. Setelah berpisah dengan Patrick Kluivert pada 13 Oktober 2025, PSSI kini berada dalam situasi genting. Tak hanya Kluivert yang dilepas, 2 rekannya sesama pelatih asal Belanda, Gerald van den Berg, U23, dan Frank van Kempen juga ikut diberhentikan. Kondisi ini membuat posisi pelatih kepala Timnas Indonesia kembali lowong. Rumor pun bermunculan dari nama Timur Kapade hingga legenda Belanda Louis van Gaal. Namun, belum ada kejelasan siapa yang benar-benar akan mengisi kursi panas tersebut. Situasi ini membuat para penggemar resah karena Timnas membutuhkan stabilitas menjelang kompetisi internasional berikutnya. 2. Iwan Bule serukan reuni dengan Shin Tae-yong. Mantan Ketua Umum PSSI, Mochamat Iriawan atau yang akrab disapa Iwan Bule, tiba-tiba muncul dengan pernyataan mengejutkan. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, ia secara terbuka menyarankan agar federasi mempertimbangkan kembali nama Shin Tae-yong untuk melatih Timnas Indonesia. Saya ingin menyampaikan saran kepada federasi, kepada PSSI, kepada Exco PSSI untuk mempertimbangkan kembali sosok STY sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert, ucap Iwan Bule. Menurutnya, Shin Tae-yong sudah sangat mengenal karakter dan semangat para pemain Indonesia. Hubungan yang telah terbangun selama beberapa tahun membuat komunikasi di antara mereka berjalan lancar, meski terkadang terbentur bahasa. Iwan menilai hal ini sebagai aset penting yang sulit digantikan oleh pelatih baru. 3. Alasan kuat di balik seruan reuni. Iwan Bule tidak asal bicara. Ia memaparkan 4 alasan utama mengapa Shin Tae-yong layak kembali menjadi pelatih Timnas. Salah satunya adalah karena STY sudah membangun kedekatan emosional dan chemistry yang kuat dengan para pemain. STY sudah sangat mengenal karakteristik dan kemampuan pemain. Mereka sudah berinteraksi cukup lama, meski terkadang memakai bahasa Korea, tapi sudah dimengerti oleh anak-anak Timnas, tuturnya. Selain itu, menurutnya, Shin Tae-yong juga dikenal sebagai pelatih yang disiplin dan berorientasi pada mental juara. Mental anak-anak kita diangkat menjadi mental petarung. Disiplin juga sangat dijaga. Bahkan pemain yang telat beberapa menit bisa dicoret. Iwan menegaskan bahwa disiplin dan stamina yang ditekankan STY adalah fondasi penting dalam membentuk tim tangguh. Ia berharap masukan ini menjadi bahan pertimbangan PSSI untuk membawa Timnas ke arah yang lebih baik. Saya tetap merah putih untuk Garuda dan sepak bola Indonesia, pungkasnya. Apapun keputusan akhirnya, saran Iwan Bule membuka diskusi besar tentang arah baru Timnas Indonesia. Di tengah euforia dan harapan publik, satu hal pasti, semangat Garuda tidak boleh padam siapapun pelatihnya. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan betapa dinamis dan emosionalnya dunia sepak bola Indonesia. Pemecatan Patrick Kluivert setelah masa kerja yang singkat memperlihatkan bahwa PSSI masih berjuang menemukan sosok pelatih yang benar-benar cocok dengan karakter dan visi sepak bola nasional.
Dalam kondisi seperti ini, wajar bila muncul dorongan dari publik, termasuk dari tokoh berpengaruh seperti Iwan Bule, untuk memanggil kembali Shin Tae-yong, sosok yang sempat membawa perubahan nyata bagi timnas Indonesia. Di satu sisi, gagasan untuk kembali merekrut STY terasa masuk akal. Ia sudah memahami kultur pemain, tahu cara memotivasi mereka, dan punya rekam jejak positif dalam membentuk mental juara. Tapi di sisi lain, langkah ini juga bisa dianggap sebagai kemunduran jika PSSI tidak belajar dari pengalaman sebelumnya. Reuni mungkin menghangatkan hati, namun pembangunan sepak bola butuh arah yang berkelanjutan, bukan hanya nostalgia keberhasilan masa lalu. Bila PSSI benar-benar ingin maju, keputusan soal pelatih tidak bisa sekedar didasarkan pada popularitas atau tekanan publik. Yang dibutuhkan adalah perencanaan jangka panjang dan keseriusan dalam membangun sistem, siapapun orangnya. Karena pada akhirnya yang dicari bukan sekedar sosok penyelamat sementara, tetapi fondasi kuat agar Garuda bisa terbang lebih tinggi, tidak hanya sesaat tapi untuk waktu yang lama. Situasi ini mungkin terasa membingungkan bagi para pecinta sepak bola Indonesia, tapi justru di saat-saat seperti ini, semangat Garuda diuji. Pergantian pelatih bukan akhir dari segalanya, justru bisa menjadi awal baru yang lebih matang dan penuh harapan. Setiap perubahan membawa peluang, dan setiap langkah mundur bisa menjadi ancang-ancang untuk lompatan besar berikutnya. Bagi para pemain, inilah waktunya membuktikan bahwa semangat juang mereka tidak bergantung pada siapa pelatihnya. Mental petarung dan kedisiplinan yang sudah dibangun selama ini harus tetap menyala. Sementara bagi PSSI dan publik, momen ini menjadi pengingat bahwa membangun sepak bola hebat tidak bisa dilakukan dalam semalam, tapi melalui konsistensi, kerja keras, dan keberanian mengambil keputusan yang tepat. Jangan biarkan perbedaan pandangan memecah dukungan, karena seberapa keras badai yang menerpa, timnas Indonesia selalu punya satu kekuatan yang tak tergoyahkan, keyakinan bahwa Garuda akan selalu bangkit, terbang, dan membawa kebanggaan bagi seluruh negeri.